Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anara quluba ibadihil muttaqin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'an lima fi suduril mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Hadirin wal hadirat, para jamaah Masjid Agung Baitul Mukminin rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, sore ini kita bisa bersilaturahmi di tempat ini. Semoga silaturahmi ini adalah silaturahmi yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah ke atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kewajiban utama dan ibadah yang paling utama bagi umat Islam adalah sholat. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman dan waktunya sudah ditentukan. Artinya sama dengan ibadah puasa. Di sini Allah menggunakan istilah innas salata kanat 'alal mu'minin. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas orang-orang yang beriman. Kalau perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tidak menggunakan istilah wahai orang-orang Islam. Tidak perintah sholat bukan inna sholata kanat 'alal muslimina, tapi 'alal mu'minina. Kenapa? Karena mengerjakan sholat, mengerjakan puasa itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang imannya bagus. Buktinya banyak orang Islam tapi tidak mengerjakan sholat. Banyak orang Islam tidak mengerjakan puasa, padahal fisiknya bagus, badannya kuat. Kenapa? Karena belum termasuk daftar panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu tadi itu. Lalu tentu setiap muslim pasti menginginkan
sholatnya ini diterima. Pasti menginginkan sholatnya ini bermanfaat. Nah, pertanyaannya bagaimana agar sholat yang kita kerjakan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, paling tidak sebagaimana dikatakan oleh Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana agar sholat kita ini bisa menggapai berlipat ganda keutamaannya itu? Nah, tentu ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar sholat kita ini betul-betul tanha 'anil fahsya'i wal munkar, agar betul-betul menjadi ibadah kita yang paling utama. Bagaimana caranya supaya keutamaan sholat ini bisa kita raih? Artinya lipat gandanya keutamaan sholat ini bisa kita raih. Tentu yang pertama, kerjakan sholat dengan berjamaah. Ini yang paling mudah. Karena ketika kita melaksanakan sholat ini berjamaah, wis paribasane khusyuk gak khusyuk itu keutamanya tetap dihitung 27 derajat. Sing penting pokok gelem jamaah. Maka amalan-amalan para sahabat, orang-orang soleh itu diawali dari sholat berjamaah ini. Seandainya orang tahu, ya, terutama sholat jamaah ya di masjid atau di musola. Kata baginda Nabi, seandainya umatku tahu keutamaan shaf pertama jamaah itu, kalau di sini ya mungkin di belakang imam itu. Kata baginda Nabi, niscaya mereka akan saling bunuh untuk memperebutkan shaf pertama ini. Seandainya tahu itu. Tapi sayang banyak umat yang tidak tahu, sehingga bukan rebutan di depan tapi rebutan di belakang. Ya. Supaya apa? Supaya engkok tekone keri mulia dhisik iso. Tapi kalau mereka tahu, mereka akan saling bunuh, kata baginda Nabi. Ada kisah yang luar biasa. Di zaman Kanjeng Nabi itu ada seorang sahabat namanya Sa'ban radhiyallahu an. Sahabat Sa'ban ini punya kebiasaan datang ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Dan sahabat Sa'ban ini punya tempat spesial, yaitu di pojok belakang masjid di mana Kanjeng Nabi dan para sahabat itu biasa sholat berjamaah. Sehingga kebiasaan Sa'ban ini sudah bisa dimaklumi oleh Kanjeng Nabi dan oleh sahabat-sahabat yang lain. Mengapa sahabat Sa'ban selalu mengambil tempat di belakang, di pojok? Karena dia tidak ingin mengganggu jamaah yang lain yang berlalu lalang. Tidak ingin mengganggu. Sehingga Nabi pun memakluminya. Nah, hampir setiap berlangsung sholat jamaah itu Sa'ban selalu datang. 5 waktu itu beliau, sahabat Sa'ban ini selalu datang, sehingga para sahabat Kanjeng Nabi sudah paham, ya, sudah tahu kebiasaan itu. Nah,
Satu hari ketika Kanjeng Nabi dan para sahabat ini hendak melaksanakan sholat subuh, ya, ketika Kanjeng Nabi sudah datang, para sahabat sudah datang, nah, Kanjeng Nabi tidak melihat ada sakban di tempat biasanya. Saking seringnya sakban itu, sehingga Kanjeng Nabi pun kenal, hafal kebiasaannya itu. Ketika Kanjeng Nabi tidak melihat sakban, maka beliau memutuskan untuk menunggu kedatangan sakban ini. Lama ditunggu, ternyata yang ditunggu ini tidak datang-datang. Maka Kanjeng Nabi bertanya kepada para sahabat, ada yang tahu kabar tentang sakban, kok sampai jam sekian belum datang dia? Para sahabat menjawab, tidak ada yang tahu. Nah, karena khawatir, ya, karena khawatir kesiangan subuhnya, maka Nabi memutuskan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah tanpa menunggu kedatangan sakban karena khawatir kesiangan subuhnya. Setelah selesai sholat, zikir dan sebagainya, maka Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, adakah di antara kalian yang tahu kabar tentang sahabat kita Sa'ban? Ternyata tidak ada yang tahu. Kemudian Nabi bertanya lagi kepada sahabat, wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang tahu di mana rumah sahabat kita Sa'ban? Maka salah satu sahabat mengangkat tangan, saya tahu ya Rasulullah. Baik, kalau begitu antarkan saya ke rumahnya Sa'ban. Maka Kanjeng Nabi diiringi beberapa sahabat pun berjalan menuju rumahnya Sa'ban. Dan ternyata rumahnya itu jaraknya bukan 10 meter, 50 meter, bukan 100 meter, 3 jam perjalanan. Apalagi ditempuh dengan jalan kaki. Coba bisa kita bayangkan jalan kaki selama 3 jam. Kalau 1 jam bisa menempuh 5 kilo saja, ya, jalan kaki ya rada cepet didik lah. Itu berarti jaraknya rumah Sa'ban dari masjid itu 15 kilo, ya. Dan setiap kali sholat jamaah Sa'ban pasti datang, ya. Nah, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam, maka baginda Nabi pun mengetok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka pintu, ternyata yang muncul adalah seorang wanita. Apakah benar ini rumah sahabat Sa'ban? Benar. Kemana dia? Kok tadi sholat subuh tidak tampak di masjid? Maka istri Sa'ban ini menjawab sambil berlinang air mata, dia tadi pagi sebelum subuh telah berpulang ke rahmatullah. Sahabat Sa'ban berhenti sholat jamaah karena ajal, karena maut, bukan karena udzur-udzur yang lain. Istiqomahnya luar biasa dan berhenti ketika ajal menjemput. Kemudian istrinya ini bercerita, tetapi ada sesuatu yang aneh sebelum ajal datang menjemputnya. Dia meneriakkan 3
kalimat, aduh seandainya lebih jauh, aduh seandainya yang baru, aduh seandainya semuanya. Kami tidak tahu, saya istrinya tidak tahu apa yang dimaksud oleh Sa'ban dengan kalimat-kalimat ini. Kemudian baginda Nabi menjelaskan kepada istri Sa'ban bahwa menjelang ajal datang itu biasanya memori kehidupan seseorang itu akan diputar kembali. Apa yang pernah dilakukan itu akan ditampakkan seolah-olah nonton bioskop begitu. Dan kalimat pertama, aduh seandainya lebih jauh, itu ditampakkan kepada Sa'ban pahalanya sholat berjamaah di masjid. Itu tidak dihitung ketika hanya datang di masjid, tapi dihitung per langkah berangkat dari rumah menuju ke masjid, itu sudah dihitung pahala itu. Maka kata Sa'ban, seandainya rumahku lebih jauh, tentu pahalanya lebih banyak. Padahal itu jarak rumahnya sudah 3 jam itu. Itu kata Sa'ban masih kurang jauh, karena diputernya hanya ketika menjelang sakaratul maut. Nah, begitu. Nah, kita ini banyak yang rumahnya itu temboknya nemplek masjid, tapi sapa masjid benjumatan tok. Ya. Sa'ban itu selalu datang itu luar biasa. Yang kedua, ketika Sa'ban mengucapkan aduh seandainya yang baru, suatu ketika di musim dingin, ya, Sa'ban tidak berangkat ke masjid dari rumahnya itu. Dia mengenakan baju yang baru, tapi begitu sampai di luar rumah dia merasa kedinginan yang amat sangat. Ya, tidak cukup dengan hanya memakai baju baru ini. Maka kemudian dia mengambil pulang, masuk rumah kembali, dan dia mengambil jaket yang sudah butut lah, jaket yang sudah usang, untuk dirangkepkan kepada baju yang baru. Jadi baju baru di dalam, yang di luar ini baju yang lama atau jaket yang lama. Nah, dalam perjalanan ke masjid ternyata Sa'ban mendapati ada seorang yang du'afa, ya, orang yang lemah, yang menggigil kedinginan. Maka tanpa berpikir panjang, Sa'ban itu melepas jaketnya yang butut itu untuk diberikan kepada orang yang lemah kedinginan tadi itu. Dan ketika itu ditampakkan pahalanya, ditampakkan balasannya. Ternyata dengan memberikan jaket yang butut itu pahalanya sudah luar biasa. Tapi Sa'ban menyesal, seandainya yang aku berikan adalah yang baru, tentu akan lebih hebat lagi. Maka ini ada pelajaran. Kadang-kadang kita kalau memberikan kepada orang lain itu dipilih sing elek. Kita selalu milih yang sudah lama, yang sudah enggak dipakai. Tapi Sa'ban getun karena apa? Ditampakkan kalau memberikan yang lama saja seperti ini, apalagi yang baru. Nah, kita kadang-kadang merasa cukup, wis gak apa-apa, sing penting pokoknya ngekei. Kadang-kadang prinsipnya seperti itu. Jadi dia menyesal, makanya mengucapkan waduh seandainya yang baru. Kemudian yang ketiga, ketika Sa'ban mengucapkan aduh seandainya semuanya. Jadi ternyata suatu hari Sa'ban tidak sarapan.
Sarapannya roti, ya, kemudian dicelupkan ke susu, ya, untuk memakan roti itu. Maka belum sempat menyuapkan roti tersebut ke mulut, tiba-tiba pintu rumahnya diketok oleh seseorang. Ternyata ini adalah peminta-minta, ya, pengemis yang meminta diberi makan karena belum makan. Maka Sa'ban pun membagi roti, membagi 2 sama besar, demikian pula susunya dibagi 2 sama banyak, dan Sa'ban dengan pengemis itu makan bersama-sama, ya, dicelupno dipangan, dicelupno dipangan. Nah, sedekah roti separuh tadi itu ditampakkan pahalanya ketika sakaratul maut itu, dan ternyata luar biasa. Tetapi Sa'ban menyesal, kenapa enggak semuanya saja saya kasihkan pengemis itu, toh saya masih punya stok, ya. Nah, jadi ternyata ini adalah hal yang sangat luar biasa. Jadi ketika seseorang itu melaksanakan sholat berjamaah dan sholatnya ini benar, maka pasti akan diwujudkan atau diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Dia menjadi orang yang loman, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang adil. Jadi sholat keutamaannya itu bukan hanya pahala saja. Makanya kalau sholatnya orang itu baik, pasti tanha anil fahsya'i wal munkar, ya. Dan ketika seseorang itu istiqomah oleh sholat jamaah, gak usah nunggu kelak sampai hari kiamat. Ketika hidup di dunia, baik ketika hidup maupun setelah dia meninggal, akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup ini, ada satu kisah tentang bagaimana orang yang istiqomah oleh sholat jamaah itu. Beberapa tahun yang lalu di daerah Depok itu Jawa Barat, itu ada proyek jalan tembus di suatu kampung. Ternyata setelah disurvei, jalan tembus ini harus melalui kuburan kampung setempat. Maka masyarakat dan pemerintah musyawarah, ini bagaimana ada proyek jalan tapi lewat kuburan, ini nggak bisa dipindah. Masyarakat setuju dengan syarat pemerintah memberikan lahan pengganti, karena harus memindah beberapa makom. Disepakati pada hari H dilakukan penggalian beberapa kuburan yang harus dipindah. Nah, di antara kuburan-kuburan yang dipindah ini ada satu makom yang bikin warga takjub. Kenapa? Karena ketika digali dan diangkat jenazahnya itu ternyata masih utuh, padahal menurut batu nisan jenazah ini sudah dimakamkan 24 tahun yang lalu. Waktu itu sudah 24 tahun yang lalu. Bahkan jenazahnya seolah-olah baru 2-3 hari, kafannya itu masih basah. Maka penduduk pun takjub, Masya Allah, Subhanallah, jenazah siapa ini? Kiai siapa? Ustadz siapa? Pikirannya mereka begitu. Ternyata ada satu penduduk yang mengenali, ya Allah, ini jenazah sahabat saya, sebut saja namanya Abdullah, ya. Orang ini bercerita, Bapak Ibu, ini adalah jenazah sahabat saya Abdullah. Ketika hidup di dunia, Abdullah ini bekerja sebagai sopir angkot, sopir len. Tapi sepengetahuan saya, ketika Abdullah ini sedang bekerja menjalankan angkotnya, menjalankan lennya itu, ketika mendengar azan, baik azan zuhur, asar, maghrib atau azan apapun, dia selalu mampir ke masjid atau musola terdekat. Untuk apa?
untuk sholat berjamaah di masjid atau musola itu. Kalau di angkotnya itu ada penumpang, diajak oleh dia, Bapak Ibu mohon maaf waktu sholat sudah tiba, Bapak Ibu kalau tidak berkeberatan mari sholat bersama kami di masjid atau musola ini. Bapak Ibu kalau tidak berkenan saya persilahkan untuk menunggu, tapi kalau tidak berkenan untuk menunggu mari Bapak Ibu saya carikan angkot lain, Bapak Ibu tidak perlu membayar angkot saya. Luar biasa, bisa sholat berjamaah dengan istiqomah plus bisa sedekah. Gak gelem dibayar kan pada sodako, paling gak sodako bensin lah. Ternyata untuk mendapatkan kemuliaan ya tidak harus jadi ustadz, tidak harus jadi kiai, tidak harus orang yang banyak sodakohnya, enggak. Sopir angkot, sopir len pun bisa menggapai kemuliaan. Caranya bagaimana? Ternyata mengambil jalur sholat berjamaah. Nah ini, makanya kita biasakan, kita budayakan. Ono wong rodok, saya ini kalau sholat rame-rame di masjid itu gak patek khusyuk kan. Allah paling sholat nang omah dhewe ya tambah nemen ya, tambah kaken pikiran ya. Wis tah khusyuk gak khusyuk pokoknya gelem jamaah insyaallah 17 derajat. Wong sing diarani khusyuk itu nyuwun sewu dawuhe Gusti Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Sing diarani salat khusyuk itu adalah salatnya orang yang ketika dia salat merasa seolah-olah berkomunikasi dengan Tuhannya. Sing penting iku ya, dan yakin akan kembali kepadanya. Jadi sing diarani salat khusyuk kok bukan berarti kalau kita ini salat Allahu Akbar terus gak eling apa-apa, ngono gak. Iku salate wong semaput gak eling apa-apa iku. Ya. Tapi ketika kita merasa seolah-olah berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Allah, kita ini sikapnya kan sempurna. Wong kita ini kalau ketemu dengan bupati ya sikapnya sempurna, ketemu dengan gubernur ya sikapnya sempurna, apalagi ini berkomunikasi dengan Allah, zat yang maha segalanya, Al-Khaliq. Tentu seseorang akan berusaha menyempurnakan persiapan untuk sholat berjamaah itu tadi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka saya mengajak khususnya pada diri saya sendiri dan umumnya kepada para jamaah semuanya, diusahakan setiap kali kita ini mengerjakan sholat, diusahakan senantiasa berjamaah. Semoga dengan wasilah sholat jamaah yang kita kerjakan ini kita diberikan kemuliaan bukan hanya di dunia, terutama kelak kemuliaan di akhirat. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi jamaah semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.